Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia. Mencerahkan dan menerangi. Adapun judul bahasan kita hari ini adalah Yesus dan Isa Al-Masih, apakah dua pribadi yang berbeda? Berdasarkan kajian yang cermat dan objektif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selama ini kita sering mendengar ada yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa Al-Masih merupakan dua pribadi yang berbeda. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa Al-Masih adalah satu pribadi yang sama, hanya dinarasikan dan dideskripsikan secara berbeda. Lalu manakah yang benar? Mari kita sama-sama melakukan kajian dengan cermat terhadap hal ini. Penolakan kelompok-kelompok Kristen tertentu bahwa Yesus berbeda pribadi dengan Isa Al-Masih sama persis dengan penolakan kelompok mesianik tanda kutip. Artinya kelompok mesianik tertentu bahwa Yesua bukanlah pribadi yang sama dengan Yesus. Padahal dalam Injil Yohanes jelas sekali disebutkan bahwa tulisan di atas salib Kristus atau patibulum, ada plakat di sana yang ditulis dalam 3 bahasa, yaitu dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Sebagaimana yang kita baca dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-20, demikian bunyinya. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Di mana di dalam tulisan itu memuat tentang nama Sang Juru Selamat. Yang dalam bahasa Ibrani atau Hebraisti, dialek Ibrani yaitu Aram, tertulis Yesua. Yang dalam bahasa Yunani tertulis Yesus, yang akhirnya jadi Yesus. Dan yang dalam bahasa Latin tertulis Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Yesua sama dengan Yesus atau Yesus sama dengan Yesus dalam bahasa Latin. Jadi yang dimaksudkan itu tetap satu pribadi yang sama. Karena disalib Yesus, hanya ada satu orang atau satu pribadi yang dimaksudkan. Alasan kelompok mesianik mengatakan Yesua dan Yesus berbeda adalah Yesua lahir pada tanggal 15 Tisri atau bulan September, sedangkan Yesusnya orang Kristen lahir pada tanggal 25 Desember. Itu kata mereka. Sehingga menurut mereka Yesua dan Yesus tidak mungkin adalah pribadi yang sama. Mereka mengatakan bahwa yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah Dewa Matahari. Sedangkan Sang Mesias yang benar itu lahir pada tanggal 15 Tisri atau pada bulan September. Dalam pembuktian Alkitabiah dan perhitungan berdasarkan data-data Alkitab yang dikonfirmasi oleh data-data sejarah, kami menemukan bahwa Yesus memang benar lahir pada tanggal 25 Desember. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa mengikuti video saya soal cara penghitungan akurat tentang kelahiran Yesus yang didasarkan kepada bukti-bukti biblikal dan sejarah di channel YouTube saya. Jadi, apakah Yesua sama dengan Yesus? Tentu saya lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes, bahwa Yesua memang sama dengan Yesus.
sekalipun tanggal dan bulan kelahirannya dinarasikan secara berbeda. Ya, ini nanti yang perlu dibuktikan. Cerita mana yang benar? Penghitungan mana yang benar? Ya, tetapi di sisi lain, kelompok-kelompok Yahudi pada masa Yesus meyakini bahwa Yesua sama pribadi dengan Yesus. Itu pada masa Yesus hidup. Buktinya adalah Injil Yohanes 19 ayat 20 di atas. Itu bukti. Ya, bahwa yang disebut Yesus, Yesua, itu hanya satu pribadi yang sedang disalibkan. Ya, sekalipun konsep mereka tentang Yesua atau Yesus tersebut sama sekali berbeda dengan yang Kristen yakini. Bagi mereka, ya, bagi kelompok-kelompok Yahudi ini, Yesua atau Yesus bukan Tuhan dan bukan juru selamat. Sedangkan bagi Kristen, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, di sini letak perbedaan konsep teologisnya antara Yahudi dengan Kristen. Akan tetapi, perbedaan konsep teologis ini tidak secara otomatis ya menjadikan Yesua dan Yesus sebagai dua pribadi yang berbeda. Hal ini kasusnya sama persis. Ya, sama persis dengan polemik bahwa Yesus berbeda pribadi dengan Isa Al-Masih yang sedang hangat dibicarakan hari-hari ini. Perbedaan lainnya, orang-orang Yahudi menarasikan dalam Talmud mereka, ya, kitab Talmud mereka, bahwa Yesua atau Yesus adalah anak haram, hasil perselingkuhan Maria dengan serdadu Roma bernama Pantera. Ya, dan menurut mereka sekarang Yesus si penyesat itu sedang direbus di dalam tinja mendidih. Sementara orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesua atau Yesus adalah orang benar yang lahir tanpa benih seorang pria. Ia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan sekarang, ya, setelah kebangkitannya, ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Elohim, bukan direbus di dalam tinja mendidih. Ya, beda sekali, ya, bertentangan dan berlawanan. Kalau ada orang yang ngotot mengatakan bahwa Isa berbeda dengan Yesus hanya karena berbeda sejarah, mengapa mereka juga tidak ngotot mengatakan bahwa Yesua atau Yesus yang lahir sebagai orang Yahudi berbeda pribadi dengan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen? Bukankah sejarah dan konsep teologis keduanya juga berbeda? Dan perbedaan-perbedaannya termasuk hal yang sangat mendasar dan pokok. Ya, kalau mau menganggap itu berbeda, ya, berdasarkan konsep teologis, ya harusnya kita bilang itu memang pribadi yang lain. Yesua itu bukan Yesus, harusnya. Ya, sementara hal itu diterapkan untuk kasus Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Ya, ini namanya inkonsisten. Bukankah Yesus yang diyakini orang-orang Yahudi adalah anak haram hasil berselingkuh Maria? Sedangkan yang diyakini oleh orang-orang Kristen, ya, ia lahir tanpa benih seorang pria. Ya, dalam hal ini sebenarnya kalau mau jujur, posisi Kristen dan Islam adalah sama. Ya, Isa Al-Masih juga sama, lahir tanpa benih seorang pria.
Jika Yesua yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi benar-benar dianggap berbeda pribadi dengan Yesus yang diyakini oleh orang-orang Kristen karena perbedaan-perbedaan narasi, sejarah, dan konsep teologis, maka pertanyaannya adalah, Yesusnya orang-orang Kristen ini dari mana datangnya? Ya, dari mana datangnya? Hal ini justru bisa menjadi bumerang, presiden buruk bagi orang-orang Kristen. Bukankah Yesus dalam kekristenan itu tidak dapat dilepaskan dari keyahudian? Yang lahir sebagai orang Yahudi dari suku Yehuda di Bethlehem Efrata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baik hatinya. Sekarang, mari kita kupas tuntas tentang latar belakang bahasa. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Yesus dan para murid pada masa itu adalah bahasa Ibrani Aram, yang terdiri dari dialek yang berbeda-beda. Ya, seperti dialek Yehuda atau Yudea, dialek seberang Sungai Yordan, dialek Orentos, dialek Samaria, dialek Galilea. Ya, Petrus dikenali dari dialek Galileanya saat ia menyangkali Yesus. Ketika seorang wanita datang dan berkata kepadanya, "Engkau juga salah satu dari orang ini." Ya, nyata dari bahasamu katanya, nyata dari logatmu artinya, nyata dari dialekmu, engkau pasti termasuk sebagai salah satu pengikutnya. Kira-kira begitu. Ya, dialek Galilea Petrus ya sangat mudah dikenali. Kemudian ada juga logat Syria, ya, dialek orang Syria. Ya, jadi secara umum bahasa Aram ini terdiri dari dua golongan utama, yaitu bahasa Aram Barat dan bahasa Aram Timur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hal ini tentu membawa konsekuensi logis terhadap penyebutan nama Sang Mesias yang berbeda-beda dalam dialek-dialek daerah tersebut. Misalnya, dalam dialek Yudea, dia dipanggil Yesua. Dalam dialek Galilea atau Nazaret, dia disebut Yeso. Ya, selanjutnya ada juga dialek-dialek lain di situ disebut Yesu. Dan ada Iso dalam dialek di Syria. Dan seterusnya, yang berasal dari akar kata Ibrani Yasa atau Yesa yang berarti keselamatan. Ya, seperti yang nampak dalam nama Yesaya. Yesa atau Yasa itu artinya keselamatan. Dan Yah itu bentuk pendek dari nama Tuhan, ya, atau Yahweh. Dalam bahasa Inggris menjadi Isaiah. Berubahnya Yasa atau Yesa menjadi Isa merupakan gejala bahasa yang dikenal dengan istilah phonetic correspondence dalam ilmu bahasa. Kemudian nama Yesua logat Yudea, Yesu logat Galilea, Nazaret, yaitu bahasa kampung halamannya Yesus, yang dalam logat Syria disebut Iso. Ini terus berkembang ke daerah-daerah sekitar termasuk Arab. Dari nama Yeso dan Iso inilah orang-orang Arab mengadopsinya menjadi Isa, karena bahasa Arab tidak memakai vokal O bulat, sehingga Iso otomatis menjadi Isa. Ada bukti peninggalan sejarah di Syria jauh sebelum Islam lahir, yaitu satu biara atau gereja yang bernama Biara Isania atau biara pengikut Isa. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya orang-orang Kristen di sana pada masa itu meyakini bahwa nama Yesus atau Iso memang sama dengan Isa. Sehingga biaranya diberi dengan nama Isa.
Selain itu, perubahan huruf Y atau Yod dalam bahasa Ibrani atau Aram menjadi huruf I dalam bahasa Arab sudah merupakan hal yang lazim. Ya, lazim. Misalnya, Yisrael dalam bahasa Ibrani berubah menjadi Israel dalam bahasa Arab. Yismael dalam bahasa Ibrani berubah menjadi Ismail dalam bahasa Arab. Yitzchak berubah menjadi Ishak dalam bahasa Arab, dan seterusnya. Yeso menjadi Iso di Syria dan Isa di tanah Arab. Ya, itu kalau kita mau menyelidiki dengan cermat asal-usul, latar belakang, historis, ya, budaya, perkembangan-perkembangan di sana seperti apa, ya, sehingga kita tidak mudah membuat kesimpulan-kesimpulan dini yang malah nanti menjerumuskan orang ke dalam kesalahan. Selain perbedaan-perbedaan, ternyata ada juga persamaan-persamaan antara Isa dan Yesus. Oleh mereka yang mengatakan Isa dan Yesus beda pribadi, ya, selalu menghindar membicarakan persamaan-persamaan tersebut. Ya, sehingga di sini kita melihat ada ketidakjujuran akademik. Ya, tidak bisa satu kesimpulan hanya berdasarkan ketidaksukaan, tidak boleh. Ya, misalnya, nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua HaMashiach, di mana HaMashiach adalah gelar Yesus yang setara dengan gelar Al-Masih dalam bahasa Arab. H dalam bahasa Ibrani sama dengan Al dalam bahasa Arab. Masyiah dalam bahasa Ibrani sama dengan Masih dalam bahasa Arab. Saya rasa, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menyangkali fakta ini, karena tidak mungkin ada dua sosok HaMashiach atau Al-Masih yang berbeda. Ya, sehingga itu pasti adalah pribadi yang sama yang dimaksudkan. Dalam rangka menolak nama Isa, ada yang mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi yang bernama Isa karena Isa bukan nama Yahudi. Ya sudah pasti, Bapak Ibu, jelas. Ya, karena itu adalah nama Arab untuk Yeshua. Sama juga tidak ada orang Yahudi yang bernama Yesus. Mereka lebih memakai Yeshua untuk mengacu kepada Yesus. Ya, kalau di Meksiko banyak petinju bernama Yesus. Tapi Kristusnya tidak pernah diikut sertakan. Ya, Yesus Kristus hanya satu. Tapi yang nama Yesus atau nama Yeshua itu, orang Yahudi nama Yeshua banyak. Ya, orang di luar Yahudi di Meksiko bernama Yesus itu banyak. Ya, ada petinju, ada pemain sepak bola dan lain sebagainya. Ya, kembali kepada Yesus dan Isa, persamaan lainnya. Yesus dan Isa sama-sama memiliki ibu bernama Miriam atau Maria. Nah, apakah Miriam ini juga merupakan dua pribadi yang berbeda? Ya. Padahal Miriam ini sama-sama melahirkan putranya tidak dari benih seorang laki-laki. Apakah ada dua sosok yang demikian di kawasan itu atau bahkan di dunia ini? Yang lahir tanpa benih seorang pria? Akan sangat sulit untuk membantah fakta ini. Karena apa? Karena satu-satunya manusia di dunia ini yang dilahirkan tanpa benih seorang laki-laki adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih, putra Maryam. Nah, lalu bagaimana dengan perbedaan-perbedaan dua sosok ini yang sering digembar-gemborkan ya oleh orang-orang tertentu untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Isa Al-Masih? Di antaranya, ya, saya tidak kutip semua, ini cukup untuk mewakili. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, kata mereka.
Sedangkan Yesus lahir di kandang domba. Yesus wafat disalibkan dan bangkit dari kematian. Sedangkan Isa tidak mati disalibkan, melainkan orang lain yang diserupakan. Karena perihal kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan doktrin pokok dalam kekristenan. Inilah yang menyebabkan orang-orang Kristen bahkan sekelas teolog pun, ya baik pendeta bahkan ada juga romo, cepat sekali alergi dan dengan mudah terjebak dalam kesimpulan bahwa Isa dan Yesus ini dianggap dua pribadi yang berbeda dengan cara menabrak fakta-fakta tentang persamaan-persamaannya. Sementara kalau kita selidiki semua tokoh dalam Alkitab mulai dari Adam sampai Yesus, hampir semua tokoh Alkitab itu ada perbedaan-perbedaan narasi atau kisah dengan yang diyakini oleh saudara-saudara Muslim kita. Ya, bahwa itu berbeda, ya itu tidak jadi masalah. Itu adalah urusan iman masing-masing. Ya, misalnya, malaikat-malaikat disuruh sujud kepada Adam. Semua menurut kecuali iblis. Tidak ada di dalam Alkitab. Ibrahim hendak dibakar dengan api oleh Raja Namrud. Juga tidak ada dalam Alkitab. Dan seterusnya perbedaan-perbedaan yang lainnya. Jika Isa adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus hanya karena perbedaan narasi, maka saudara harus konsekuen juga bahwa semua tokoh dalam Alkitab adalah pribadi yang berbeda. Abraham bukan Ibrahim. Daud bukan Daud. Yahya bukan Yohanes. Isa bukan Yesus. Konsekuensi dari konsep semacam ini adalah menabrak semua fakta dan jejak-jejak sejarah sehubungan dengan persamaan-persamaannya. Diabaikan begitu saja. Karena itu saya lebih meyakini bahwa satu tokoh atau pribadi bisa saja dinarasikan atau dideskripsikan secara berbeda. Bahkan bisa saja diyakini dengan konsep teologis yang berbeda. Sama seperti konsep teologis Yahudi tentang Yesus, berbeda sekali dengan konsep teologis Kristen tentang Yesus. Sekalipun merupakan satu sosok pribadi yang sama yang dimaksudkan, yaitu Yesus dari Nazaret, sebagaimana sudah kita bahas di atas. Anehnya, tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesua putra Miriam dalam Yahudi adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus putra Maria dalam kekristenan. Ya. Cukup aneh juga. Ya, kecuali kelompok mesianik tertentu yang tadi saya sebutkan. Demikian juga dengan nama Isa dan Yesus. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan narasi termasuk konsep teologis yang berbeda, itu tetaplah pribadi yang sama yang dimaksudkan. Karena selain perbedaan-perbedaan, kita tidak dapat memungkiri fakta-fakta adanya persamaan-persamaan fundamental antara Isa dan Yesus. Kalau saya ditanya soal fakta-fakta sejarah tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, mana yang Anda percayai? Maka saya akan menjawab bahwa saya percaya kepada fakta sejarah yang tertulis dalam Injil, karena sudah lebih dahulu muncul ratusan tahun sebelumnya. Dan fakta sejarah adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dan tidak mungkin bisa berubah lagi. Sedangkan dengan Yahudi, soal sosok Yesus rentang waktunya bersamaan. Dan para saksi matalah yang dapat dipercaya, karena mereka telah menceritakan kisah-kisahnya kepada kita. Itulah berita yang akurat.
Sedangkan untuk perjanjian lama Kristen, ya, orang-orang Kristen tidak pernah merubah kisah sejarah kitab Tanak, ya, kitab Torah, Neviim dan Ketuvim, ya, atau kitab-kitab sebelumnya. Orang-orang Kristen tidak merubah kisahnya sedikit pun. Sebagai informasi, perihal Isa Al-Masih tidak mati disalibkan melainkan orang lain yang diserupakan, ternyata kita menemukan jejak sejarah yang mirip sebagaimana yang tertulis dalam Injil Basilides, ya, termasuk Injil Apokrifa yang tidak dikanonkan, ya, karena banyak hal aneh di dalamnya yang tidak sesuai dengan kisah sebenarnya, ya, sekitar pertengahan abad kedua Masehi. Ya, di situ dalam Injil Basilides ini dikatakan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, melainkan Simon dari Kirene yang diubah rupakan menjadi seperti wajah Yesus. Ya, karena itu perbedaan-perbedaan, ya, semacam Isa lahir di bawah pohon korma dan Yesus lahir di kandang, ya, itu tidak serta-merta membuktikan bahwa itu adalah pribadi yang berbeda. Mengapa? Ya, saya tambahkan, contoh paling nyata adalah kisah presiden pertama kita, Soekarno. Suatu waktu saya menonton acara tanya jawab di televisi dengan narasumber salah satu anak Soekarno, yaitu Guru Soekarno Putra. Dengan tegas guru menyampaikan bahwa bapaknya Soekarno lahir di Surabaya, bukan di Blitar. Tetapi versi Orde Baru Soekarno lahir di Blitar. Ya, saya tidak tahu mengapa seperti itu. Mungkin saja ada tujuan-tujuan politis di dalamnya. Nah, apakah ada dua Soekarno yang sama-sama presiden pertama Republik Indonesia hanya karena tempat lahirnya berbeda? Yang satu di Surabaya dan yang satu di Blitar. Nah, coba dipikir. Ya. Karena itu saya mengatakan bahwa satu pribadi yang sama bisa saja dikisahkan secara berbeda. Dan seperti itulah yang terjadi dalam kasus Isa Al-Masih, Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus dari Nazaret. Contoh lain. Ya. Kalau mau jujur, di dalam kekristenan sendiri menganut konsep teologis yang berbeda soal Yesus Kristus. Ada yang meyakini Yesus Kristus itu adalah Sang Bapa sendiri yang menjadi manusia. Dan ada juga yang meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ada yang percaya konsep Oneses, yaitu Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain ada juga yang meyakini konsep Tritunggal, yaitu bahwa Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus berbeda-beda pribadi, tetapi satu esensi atau satu hakikat. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus yang mereka maksudkan itu memang beda-beda pribadi? Atau Yesus Kristus yang mereka maksudkan itu sebenarnya pribadi yang sama, hanya konsep teologisnya yang berbeda? Saya lebih yakin yang kedua, bahwa pribadi yang mereka maksudkan itu adalah pribadi yang sama, walaupun secara konsep teologis diyakini secara berbeda. Karena kalau nggak satu pribadi akan muncul masalah. Masalahnya adalah pribadi yang sama-sama lahir tanpa benih laki-laki, sama-sama disalibkan, dan sama-sama mati dan bangkit, sama-sama ada gelar Kristusnya, ibunya sama-sama Maria, dan ayah angkatnya sama-sama bernama Yosef. Kok bisa berbeda pribadi? Hanya karena konsep teologisnya yang berbeda. Itu, saudara-saudara. Karena itu mari kita beriman, ya. Beriman dengan menggunakan akal budi kita. Muliakan Tuhan dengan segenap akal budimu, kata firman Tuhan. Jadi dipakai juga itu. Jangan beriman secara buta.
Ya, dan nekat mengatakan, oh pokoknya itu orang yang berbeda karena ceritanya berbeda. Ya, nanti akan jadi banyak orang yang lahir tanpa benih seorang pria. Dan ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin karena hanya satu yang lahir tanpa benih seorang pria, yaitu Yesus. Konsekuensi logis selanjutnya, jika perbedaan narasi dan konsep teologis mutlak menjadi acuan bahwa pribadi yang dimaksudkan pasti berbeda, maka Yesus Kristus dalam gereja ortodok akan berbeda pribadi dengan Yesus Kristusnya gereja Katolik. Mengapa? Karena ibunya Yesus dalam gereja ortodok mati baru diangkat ke sorga. Sedangkan ibunya Yesus dalam gereja Katolik, ya Maria, diangkat bulat-bulat ke surga tanpa mengalami kematian. Konsekuensinya seperti itu. Ya. Yesus Kristus dalam gereja ortodok adalah anak tunggal Maria yang tidak memiliki saudara-saudara sekandung dari Maria. Sedangkan gereja-gereja lain, ya khususnya di Protestan, saya pernah mendengar dalam video YouTube, bahwa di situ dijelaskan ya Yesus memiliki saudara-saudara sekandung dari Maria. Nah, apakah ini otomatis perbedaan konsep ini membuktikan bahwa Yesus dalam ortodok berbeda dengan Yesus dalam gereja-gereja Protestan misalnya, yang meyakini Yesus punya saudara-saudara sekandung dari Maria? Ya, dan masih banyak hal serupa itu bila kita terus menggalinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang baik hatinya, ya kita sampai kepada kesimpulan logis ya bahwa Yeshua HaMashiach, Iso de Mesiho, Yeso de Mesiho, Isa Al-Masih, Yesus Kristus adalah pribadi yang sama yang dimaksudkan. Walaupun dinarasikan secara berbeda atau diyakini dengan konsep teologis yang berbeda, serta dengan pengucapan atau spell nama yang berbeda-beda. Yang perlu kita selidiki dan tolak adalah sejarah yang terdegradasi. Buktikan di situ. Dan konsep teologis yang bertentangan dengan Injil. Bukan sekedar menghabiskan waktu dan tenaga untuk menolak spell dan pengucapan namanya. Ya, saya pribadi, walaupun ini kan boleh dianggap sebagai satu hal yang subjektif, silakan aja. Tapi saya pernah mencoba mengusir setan dalam nama Isa Al-Masih. Ya, hasilnya keluar juga. Ya, karena sosok yang dimaksudkan memang adalah pribadi yang sama, yaitu HaMashiach atau Al-Masih, Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kiranya penjelasan ini bisa mencerahkan dan menerangi. Ya, silakan Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di-subscribe bagi yang belum, agar bisa mengikuti tayangan dan pembahasan kami selanjutnya guna memperluas wawasan sekaligus untuk mendukung perkembangan pelayanan kami melalui channel ini. Ya, dengan saya Bung Johan, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.